Tuhan, selamat pagi setiap umat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, sebelum kita mengawali hari kita, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan untuk mendasari kehidupan kita, untuk kita senantiasa percaya sepenuhnya dengan Tuhan yang senantiasa memberikan kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di hari-hari ini bagaimana dunia begitu yang bisa dikatakan, kalau orang luar mengatakan dunia saat ini sedang tidak karuan gitu ya, dengan berita-berita yang sungguh luar biasa. Bahkan anak-anak juga harus bersekolah di rumah, dan juga pun di hari-hari ini juga banyak sekali orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Mereka harus mencari pekerjaan yang baru. Bahkan ketika mereka mulai berusaha, mungkin ada di antara mereka yang usahanya mulai sepi, ataupun ada di antara kita pula yang saat ini mengalami beban persoalan di dalam setiap kehidupan kita. Kita memiliki sakit penyakit yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Nah, seringkali ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, seringkali yang kita cari bukannya Tuhan, tetapi kita seringkali mencari mujizat Tuhan, kita mencari berkat yang telah Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk kita boleh menjalani kehidupan kita dengan kita boleh bersyukur. Bersyukur dalam artian bersyukur secara manusiawi, yaitu kita tidak mencari Tuhan sepenuhnya, tetapi kita mencari berkat-berkatnya. Nah, saat pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sebuah kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang kita mau mencari Tuhan dan bukan mencari berkat yang telah Tuhan berikan. Kalau kita membuka Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-6 ayat 22-24, begini bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Ayat 23, tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini judul perikopnya adalah orang banyak mencari Yesus. Dan kalau kita belajar juga di pasal yang ke-6 ini, sebelumnya Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan bagaimana memberi judul Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan juga di ayat yang selanjutnya lagi, di sana juga dituliskan judul bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, orang-orang banyak ini mencari Tuhan Yesus bukan saja mencari karena dia seorang juru selamat. Mereka mencari Yesus bukan karena mereka menginginkan sesuatu yang baru di dalam setiap kehidupan mereka, tetapi mereka mencari Tuhan Yesus karena mereka telah melihat betapa Tuhan Yesus sudah membuat mukjizat, memberi makan 5.000 orang yang tidak sedikit hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, mereka juga melihat bagaimana Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Dan juga mereka mencari Tuhan Yesus, orang banyak ini mencari Tuhan Yesus bukan mau menjadikan Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka mencari Tuhan Yesus bukan karena mereka menginginkan sesuatu yang baru di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka mencari Tuhan Yesus karena apa? Karena mereka hendak menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja mereka, dalam artian Raja secara duniawi dan bukan Raja di atas segala raja ataupun Juru Selamat. Nah, orang-orang banyak tadi mencari Tuhan Yesus bukan karena hendak menjadikannya sebagai seorang Juru Selamat, tetapi orang banyak tadi mencari Tuhan Yesus karena apa? Karena mereka telah melihat bagaimana Tuhan melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang, dan juga Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka hanya menginginkan Tuhan Yesus sebatas duniawi saja. Mencari Tuhan Yesus tidak menjadikan sebagai raja mereka, raja di atas dunia ini. Karena apa? Ketika mereka sudah melihat Tuhan Yesus melakukan sebuah mukjizat, ketika Ia menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja mereka,
raja di dalam dunia ini, otomatis orang banyak tadi tidak perlu khawatir akan apa yang mereka perlukan. Contohnya makan. Mereka tidak usah lagi ketika mereka menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja mereka secara duniawi, kasarannya ya, di dalam keseharian mereka ketika mereka lapar, mereka tidak harus bekerja, tetapi mereka cukup mendatangi Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus aja bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, orang-orang tersebut datang kepada Tuhan bukan karena Tuhan ini sebagai juru selamat, tetapi hanya mengharapkan mukjizat saja, mukjizat yang telah Tuhan kerjakan. Banyak sekali mukjizat yang telah Tuhan kerjakan. Sangat disayangkan orang-orang tersebut mencari Yesus hanya mengharapkan berkat-berkatnya. Tetapi orang-orang tadi pun, bagi sebagian kita pun di saat-saat ini, di hari-hari akhir ini, apakah kita seperti orang banyak ini ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami beban persoalan di dalam setiap kehidupan kita, apakah kita mau seperti orang banyak tadi mencari Tuhan karena butuh mukjizat, butuh berkatnya, dan bukan butuh Tuhannya? Seringkali di antara kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ada seseorang yang kita incar. Mungkin ada beberapa jemaat yang mungkin mereka mempunyai potensial untuk kita ajak kerjasama, atau bahkan kita ke gereja karena kita sedang dalam keterpurukan, bukan karena kita membutuhkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di hari-hari yang semakin hari semakin tidak menentu ini, dengan situasi keadaan dunia yang begitu kacau balau ini, apakah kita mau mencari Tuhan hanya karena kita mau mencari berkatnya, kita mau mencari mukjizatnya, tetapi kita mau terus mencari Tuhan di sepanjang hari ini? Ketika kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan, janganlah kita melangkah karena kita menginginkan mukjizat daripada Tuhan ataupun berkat daripada Tuhan, tetapi kita mau melangkah dengan mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau terus mengasihi Tuhan karena Ia yang telah mengasihi setiap kehidupan kita. Di Matius 6 ayat 33 begini bunyi firman Tuhan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Yang Tuhan inginkan apa ketika kita mencarinya? Menginginkan kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kita mencari mukjizat dan berkat-berkat daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat pada pagi hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita, janganlah kita seperti orang banyak tadi ketika mereka mencari Tuhan Yesus, mereka hanya mencari mukjizat, mereka mencari berkat, istilahnya mereka hanya mencari makan, tetapi kita yang saat ini boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, kita mau mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ketika kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka percayalah ketika kita mengejar kerajaan Allah, ketika kita mengejar kebenaran Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dengan mencari kebenaran yang daripada Allah, yakinlah dan percayalah, berkat itu akan senantiasa mengikuti kemanapun kita melangkah. Bahkan sepanjang hari ini pun ketika kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita mencari kebenaran Allah, kita mencari kerajaan Allah, percayalah berkat yang daripada Tuhan akan mengikuti kita. Mukjizat Tuhan akan mengikuti kita. Dan bahkan apa yang kita senantiasa tidak terpikirkan oleh pikiran kita senantiasa akan terus mengikuti kita. Percayalah, carilah Tuhan dengan sepenuh hati, carilah kerajaan Allah, carilah kebenarannya, dan jangan seperti orang banyak yang dituliskan di Yohanes 6 ayat 22 sampai 24. Mereka mencari Tuhan hanya karena mukjizat dan berkat-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari saat pada pagi hari ini kita mau terus mencari kebenaran daripada Allah dan kerajaan-Nya, dan kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat hari yang telah Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau. Kami mau terus mencari kerajaan-Mu, dan kami mau terus mencari kebenaran-Mu Tuhan. Bukan kami mencari Engkau, bukan kami datang kepada Engkau karena kami terpesona oleh mukjizat dan berkat yang telah Engkau berikan kepada setiap kehidupan kami, tetapi kami mau terus mengasihi Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan dalam kami mengiring Engkau. Dan bila sepanjang hari ini, di hari yang baru ini Tuhan, bila firman-Mu yang telah datang kepada kami, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami mulai melangkah bersama-sama dengan Engkau,
mengutamakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, karena Engkaulah Tuhan kami, karena Engkaulah Juru Selamat kami. Saat pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan dan kuasa daripada Engkau. Bila senantiasa Tuhan memberkatinya dan Tuhan menyertai dan Tuhan tolong dan campur tangan. Bila keadaan negara kami di hari-hari ini sedang tidak baik Tuhan, tetapi satu yang kami yakini Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap negara kami ini Tuhan. Buat umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, mungkin mereka mengalami sakit penyakit, mereka mengalami beban persoalan di dalam setiap kehidupan mereka, mereka mengalami jalan buntu, mereka mengalami keterpurukan Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang berlubang paku senantiasa menolong setiap kehidupan mereka. Ingatkan mereka Tuhan untuk mereka tidak mencari mukjizat dan berkat daripada Engkau. Ajari mereka, ingatkan mereka Tuhan, setiap umat-Mu, untuk mereka lebih sungguh-sungguh mencari Engkau dan mengutamakan Engkau di dalam setiap kehidupan mereka. Dan senantiasa Tuhan, ketika mereka melangkah, mereka senantiasa menyertakan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sepanjang hari ini kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau. Kami mau terus mempercayai Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu ya dan amin itu akan senantiasa kami pegang. Karena ketika kami mempercayai Engkau, ketika kami memegang firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa ada terus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.